Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga komunitas Nabi Yusuf, Budi Hikmat, Pak Lurah nih. Senang sekali saya bisa kembali sharing pada hari terakhir saya di Waingapu City di salah satu hotel yang tidak jauh dari pantai. Hari ini kami akan kembali ke arah barat ya. Flight saya nanti sore, tapi dari hasil diskusi dengan anak bungsu saya Irfan ya, Yusuf Irfan Nazir yang kuliah di Belanda, bahkan pindah kampus ya belajar ekonomi. Dia menjelaskan bahwa overlapping generation model yang pernah saya sampaikan idenya sebetulnya sudah ada di Belanda gitu. Saya terpikir untuk juga ini mengajak dari teman-teman di pendiri komunitas Nabi Yusuf. Kelihatannya lebih tepat di Indonesia. Masalahnya menurut saya harga properti di Eropa di barat kayaknya akan tetap tinggi ya, karena masalah kelebihan liquidity yang mereka ciptakan selama krisis, dan itu terus akan menggulung inflasi, karena kalau yieldnya sama berarti nanti yang harus dibayar ongkos sewa bagi yang nggak punya rumah ya itu akan terus mahal. Jadi saya sarankan kepada kedua anak saya, yang satunya di Jerman ya, anak sulung. Ya udahlah, tadinya saya berencana untuk menggunakan liquidity saya untuk apa namanya, menambah down payment supaya uang cicilan ya, installment lebih rendah ya, karena bunga di sana juga rendah. Tapi kalau base-nya sendiri udah tinggi ya, ini jadi berat ya. Jadi apa itu overlapping generation model bagi para warga yang baru ya, saya ungkapkan lagi bahwa ini adalah siklus terakhir dari perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf ya, dan bahkan ini adalah cikal bakal tadinya adalah materi doktor saya di UI ya, namun saya pilih untuk mensosialisasikan terlebih dahulu gitu. Jadi pada dasarnya bagaimana suatu generasi yang telah invest cukup lama di growing asset seperti properti itu bisa exit ya, dan mereka ini mendapatkan liquidity dari generasi muda yang membeli secara bertahap ya, jadi secara installment plan ya. Overlapping generation model sendiri dipopulerkan oleh ekonomis Paul Samuelson, itu pertama kali saya belajar di FUI juga, dan ini ide yang cukup lama. Namun sejalan dengan saran Nabi Yusuf, saya coba mix ya. Bagaimana misalnya saya punya banyak properti ya dengan istri, itu bisa dibeli oleh generasi muda. Nah beda dulu ya, banyak orang bisa beli properti itu cash gitu ya, karena dulu memang income cukup besar waktu komoditi naik. Dugaan saya sekarang kemungkinan orang hanya bisa membeli cicilan gitu ya. Jadi kita lihat ada orang tua yang kaya karena mereka tinggal di rumah, punya itu aset, tapi aset atau pohon itu tidak atau kurang memberikan kepada mereka kesejahteraan karena nggak ada likuiditinya. Jadi bagaimana generasi kolonial seperti saya itu menjual, berarti tidak memiliki tapi tetap menikmati berupa kucuran yang dibeli oleh generasi milenial. Mereka itu memiliki tapi belum menikmati karena sampai cicilan itu boleh bilang selesai. Nah ada satu skema yang saya sarankan nanti kepada anak saya kalau mereka udah kerja dan siap untuk rebalance ya. Seperti sering kami ungkapkan bahwa kami tidak memberikan warisan kepada anak-anak ya. Wah, Pak Budi dan Bu Ade ini lurah dan Bu Lurah komunitas kejam ya. Silakan Anda nilai sendiri, karena apa yang akan kami lakukan adalah Mama Papa tidak memberikan kepada kalian warisan, tapi dengan gaji kalian yang katakanlah di luar negeri, let's make a deal, ada properti Mama Papa akan dijual kepada kalian dengan deep discount misalnya 30-40%, dan itu bisa dibayar dengan cicilan karena Mama Papa nggak punya dana pensiun gitu ya. Dari cicilan tersebut kami bisa menikmati kehidupan gitu, membiayai kehidupan, dan mereka punya aset. Anggap aja mereka setuju, kalau nggak setuju kita nggak biayai mereka buat kuliah jauh-jauh ya. Nah
Misalnya Raka, anak sulung kami, setelah deal gitu pada harga tertentu, misalnya 2 miliar gitu, padahal harga asetnya sekarang jauh lebih dari itu. Misalnya selama 10 tahun dan di tahun ke-7 dia telah menyelesaikan 75% misalnya dari pembayaran cicilan. Dan ternyata saat itu kita putuskan bersama-sama untuk menjual aset tersebut. Aset tersebut menjadi 6 miliar misalnya. Maka anak kami tadi berhak 75% dari 6 miliar tadi. Jadi dia sudah memiliki exposure ke growing aset properti yang dilakukan dengan cicilan. Ya, ini lebih efisien karena nggak melalui intermediasi perbankan gitu. Ya, dan kami juga dapat liquidity dan kami tetap menikmati potential upside. Demikian idenya dari ini adalah fase distribusi ya Nabi Yusuf ke surat 1247 itu growth protection distribution. Ya, distribution bagaimana hakikatnya menjadikan properti rumah seperti mesin ATM. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.